Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wayu Hadiana di channel Wiwi Nurmela Dewi. Video ini masih membahas tentang SNPMB tahun 2024 dan seharusnya hari ini tanggal 28 Desember itu sudah ada muncul jadwal. Kalau lihat jadwal ini adalah siklus pertama atau permulaan pertama dari SNPMB 2024, yaitu tentang pengumuman kuota sekolah. Kita akan coba lihat ini webnya apakah sudah muncul atau belum kuota sekolah dan bagaimana cara kita membacanya atau mencarinya. Ternyata sudah ada di sini. Ada informasi umum dan kuota sekolah. Kita akan coba klik kuota sekolah dan muncul ada pencarian berdasarkan lokasi dan pencarian berdasarkan NPSN. Kita akan coba berdasarkan lokasi dulu ya. Ini berdasarkan lokasi berarti kita akan cari provinsi. Karena saya ada di Provinsi Jawa Barat, kita akan cek Provinsi Jawa Barat. Dan kita akan cari kabupaten, karena saya dari Kabupaten Kuningan. Kita coba cari Kabupaten Kuningan dan muncul nama sekolah. Ini muncul nama sekolah, apakah bisa diklik? Ada SMK, ini muncul nama sekolah. Ada SMK dan kita akan lihat ke bawah ada juga SMA, baik swasta maupun negeri. Ini SMK Bina Kuningan, SMA negeri, dan ada yang 40%. Nah ini presentasi kuota ya berarti ini ya. Seperti ini berarti SMK Muhammadiyah 1 Kuningan. Sertifikat kadaluarsa berarti belum diakreditasi, jadi presentasi kuotanya hanya 5%. Contoh SMK Pertiwi Cilimus. Ini presentasi kuotanya 20%, berarti dia akreditasinya B. Kalau yang A pasti 40% di sini dari jumlah siswa. Ini sudah muncul, coba kita akan cek di kabupaten yang lain. Coba kita cek di Kabupaten Indramayu. Apakah di sini Indramayu juga ada. Juga sama SMKS Teladan Kertas Maya, sertifikat kadaluarsa belum akreditasi lagi dan ini 5%. Ini berarti akreditasinya B, 25% dari jumlah sekolah. Jadi jumlah total siswa yang ada. Baik. Kita akan coba klik satu aja kita akan coba klik satu sekolah. SMA dulu ya. Nanti katakan saya akan coba membuka SMA negeri, SMK negeri, dan aliyah negeri. Ini ada SMA 1 Indramayu. Kita akan lihat berapakah kuotanya. Nah, ini kuotanya. Kuota ini berdasarkan jumlah siswa ya, total jumlah siswa. Ini ada akreditasinya A, presentasi 40%, tanggal kadaluarsanya sudah ada, tahun 2026, dan total jumlah IPS-nya dia 140. SMP 1 Indramayu, dan IPA-nya ada 285. Nah, kuota siswanya dari IPS ini total 140, berarti 140 siswa dikali 40%. Berarti 56 siswa dari IPS yang boleh mendaftar di SNBP. Dan untuk IPA-nya ini ada 4, karena 285, 40%-nya berarti 114. Wow, banyak juga IPA-nya nih. IPA-nya banyak berarti. Kita akan ini di SMA Negeri 1 Indramayu. Berarti yang eligible-nya untuk IPS 256 siswa dan untuk IPA-nya 114 siswa. Kita baca seperti itu ya. Kita akan cek coba di SMA yang swasta ya. Ini ada SMA Yapin Kertas Maya. Di akreditasinya B, dapat kuotanya 25%. Kita akan coba cek apakah muncul. Nah, di sini juga muncul. Ini SMA Yapin Kertas Maya Indramayu, presentasi karena akreditasinya B, dia presentasi 20%. Untuk IPA-nya jumlah totalnya 20 siswa, untuk IPS-nya 37. Karena 20%, karena 25% dari 20 siswa berarti untuk IPA hanya 5 orang. Dari 37, 20%-nya ini 10 orang. Seperti itu ya. Ini sudah ada. Nah, setelah ini, oke, kita lanjut cek dulu deh. Kita cek di SMK. Biasanya SMK sedikit perbedaan. Jangan Indramayu saja. Kita coba cek di kabupaten yang lain. Kota Bandung. Kita cek Kota Bandung. Nah, kita SMK. Wah, ini ada SMK N9 Bandung. Akreditasinya A dan kuotanya 40%. Nah, bedanya SMA dengan SMK,
kuotanya itu berarti kalau SMA itu hanya IPA dan IPS, sedangkan SMK itu berdasarkan jurusan. Nah, ini ada jurusan. Total siswa untuk jurusan perhotelan ada 62, total siswanya kecantikan dan spa ada 67, usaha dan layanan pariwisata ada 37 totalnya, kuliner ada 171, busana 66, DKV, desain komunikasi visual ada 34. Nah, kuotanya itu masing-masing jurusan. Perhotelan 62 total, 40%-nya adalah 25. Kecantikan spa 67 total siswanya, 40%-nya adalah 27. Terus sampai terakhir, gitu ya. Ini untuk SMK. Jadi kalau SMK itu per jurusan. Oke, per jurusan. Kita lihat di SMK yang mana lagi yang 40% nih. SMK 2 Bandung. Ini SMK 2 Bandung 40%. Nah, ini lebih banyak berarti sepertinya. DKV ada 101, jumlah siswanya. Pengembangan perangkat lunak dan game ada 72, animasi 69, teknik pengelasan dan fabrikasi logam ada 64, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi jumlah siswanya 68, dan teknik mesin jumlah siswanya total 244. Wah, ini banyak banget nih. Berarti kuotanya untuk DKV-nya ada 41, 101, 40%, 41. Ya, tarik ke atas ya. Pengembangan perangkat lunak dan game-nya 29 dari 72 siswa, 40%-nya. Animasi 28, dia ngecek. Oke, teknik mesin 244, berarti 40%-nya ada 98 siswa yang boleh mendaftar atau yang eligible. Oke, itu untuk SMK. Kita kan SMK, SMA sudah, SMK sudah. Satu lagi, kita kan di kabupaten lain, kita coba di Kabupaten Tasikmalaya. Kita akan lihat Aliyah. Kita cari Aliyah. Madrasah Aliyah. Negeri maupun swasta, kalau mungkin mudah-mudahan kita cari Aliyah. Tadi diulang, kalau SMA berarti hanya IPA dan IPS, kalau SMK sesuai dengan jurusannya masing-masing. Kalau Aliyah, kita akan mencari apakah Aliyah masuk atau tidak di kuota sekolah ini. Ke bawah masih SMKS, banyak banget ini. Ini ada Aliyah. Ini ada Aliyah. Madrasah Aliyah Swasta Al-Hamidiyah, akreditasinya A. Madrasah Aliyah Swasta Al-Islah. Madrasah Aliyah Swasta Al-Muawana. Kita akan coba nyari madrasah negeri dulu ya. Ini ada MAN 5, MAN 6 Tasikmalaya. Madrasah Aliyah Negeri 6 Tasikmalaya. Akreditasinya A, ininya 40%. Kita akan melihat berapakah jumlahnya kuotanya, dan ternyata di Aliyah itu belum muncul jumlah total siswanya karena mungkin belum tersinkron antara apa ya berarti. Kalau di Aliyah itu berarti apa ya? Kalau kita kan Dapodik ya. Kalau di MTS, EMIS ya. Kalau nggak salah EMIS, kalau nggak salah tuh. Atau apa ya? Coba di Aliyah yang lain, di MAN 5 Tasikmalaya apakah sudah muncul? Ternyata belum. Mohon maaf untuk di Aliyah. Baik, kita akan coba satu lagi ya di Aliyah negerinya. Apakah muncul Aliyahnya? Ternyata belum kuota sekolahnya. Sorry, kuota siswanya belum muncul. Tapi kalau persen kuotanya sudah ada, jumlah totalnya belum muncul. Sepertinya belum nyambung antara Dapodik dan EMIS. Sepertinya. Kalau sudah nyambung langsung muncul biasanya. Tahun kemarin sudah ada lama juga sih. Oke, kita lihat di swasta. Apakah sudah muncul yang 40% ya? Coba kita lihat di Madrasah Aliyah Atoriyah Cikatomas. Kita sama, yang swasta juga belum muncul. Kita lihat yang lain, Madrasah Aliyah Swasta Ibadur Rahman, sama belum muncul. Berarti untuk yang Aliyah baik swasta maupun negeri, mohon bersabar karena belum muncul. Coba kita lihat di Kabupaten Kuningan, apakah Aliyahnya sudah ada atau belum. SM Madrasah Aliyah Negeri 1 Kuningan. Kita akan lihat, sama belum muncul juga. Madrasah Aliyah Negeri 2 Kuningan belum muncul juga. Jadi mohon bersabar untuk Madrasah Aliyah karena belum muncul. Jadi harus sinkron. Ada kemungkinan dari emisnya belum nyambung ke web SNBP mungkin ya. Mungkin belum nyambung ke web SNPMB-nya mungkin kalau untuk di Aliyah. Jadi mohon bersabar, biasanya bulan Januari lah mudah-mudahan muncul untuk jumlah kuota siswa per jurusannya. Di Aliyah mungkin sama dengan SMA, ada jurusan IPA, IPS, barangkali juga ada jurusan, bedanya mungkin Aliyah ada jurusan agama ya. Mungkin Aliyah ada 4 jurusan, ada beberapa Aliyah yang 4 jurusan kalau tidak salah.
Ada IPA, IPS, agama, dan bahasa. Ada juga hanya 3 jurusan, agama, IPA, dan IPS. Jadi untuk Alia mohon bersabar karena belum muncul untuk data kuota sekolahnya masing-masing. Baik, seperti itu ya. Cara membacanya seperti itu. Jadi setelah muncul kuota sekolah masing-masing, nanti di sekolah tersebut akan membuat peringkat eligible. Peringkat eligible itu berarti yang saya jelaskan di video sebelumnya, yang dilihat peringkatnya kalau melihat dari persyaratan yang ada di informasi umum di SNBP, peringkatnya itu dilihat dari mana? Dari nilai rapot, rata-rata nilai rapot semester 1 sampai rata-rata nilai rapot semester 5, jumlahkan dibagi dengan 5 semester, akan muncul rata-rata baru. Setelah itu di peringkat. Contoh total siswanya ada, contoh SMA mana nih? SMA Negeri 1, SMA Negeri 3 deh. Contoh di IPA, IPS-nya ada 200, di IPS-nya ada 137. Nanti di peringkat 1 sampai 137. Nah, karena kuotanya 40%, berarti yang mulai mendaftar ada 55 siswa. Berarti nanti peringkat 1 sampai peringkat 55 itulah yang boleh mendaftar di SNBP. Peringkat 56-nya gimana? Ya tidak boleh. Karena walaupun nanti rata-ratanya sama ya. Ada kemungkinan rata-ratanya akan berbeda di 0, lah, di komaan lah, di belakang koma biasanya rata-ratanya. Nah, kalau ada beberapa kasus di eligible. Mungkin tidak semua sekolah yang memang tingkat melanjutkannya tinggi. Tidak seperti sekolah-sekolah di kota besar. Mungkin kalau sekolah kota besar tingkat melanjutkannya tinggi, jadi mereka berharap masuk di eligible, masuk di peringkat yang di kuota sekolah. Tapi ada juga di beberapa sekolah mungkin juga dia masuk di eligible, tapi karena beberapa hal tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, akhirnya dia tidak daftar di SNBP-nya. Nah, jika ada siswa seperti itu, menurut saya ini lebih baik kalau dia sudah di peringkat eligible dan tidak bermaksud mendaftar di SNBP-nya, tinggal bilang ke BK atau ke kurikulum, saya tidak mendaftar SNBP. Itu pertama, tinggal mundur. Biar nanti diganti dengan orang lain, peringkat bawahnya. Contoh, anak itu dia seperti di SMA Negeri 2 Kuningan. Kita akan lihat. SMA Negeri 2 Kuningan, MIPA-nya ini 98. Nah, berarti kan peringkat 1 sampai 98 eligible yang boleh mendaftar di SNBP. Dia peringkat 90. Tapi karena berbagai kendalanya mungkin karena ekonomi, ataupun karena tidak dibolehkan orang tua, tidak boleh jauh kuliahnya, hanya di daerah-daerah tertentu saja, akhirnya tidak mendaftar di SNBP. Dia mundur. Nah, berarti peringkat 99-nya dia masuk. Ini tergantung sekolahnya. Kalau sekolahnya tidak mengharapkan kuota ini penuh, berarti mengganti yang mundur dengan peringkat yang bawahnya dia naik. Tapi kalau sekolah tersebut, yaudahlah biarin mundur nggak apa-apa. Berarti kita berkurang yang daftarnya, tidak mengganti yang peringkat bawahnya, yaitu keputusan sekolah masing-masing. Tidak bisa intervensi seperti itu ya. Jadi keputusan sekolah masing-masing. Tapi saran saya, biar tidak mundur, ada saran yang memang mohon tidak dilakukan sih. Tapi saya pernah menyarankan ke beberapa siswa, dia masuk eligible di peringkat kuota sekolah, tapi dia tidak melanjutkan mendaftar. Kenapa? Karena berbagai hal. Biasanya yang muncul itu ada 2 alasannya. Alasan pertama dia karena faktor ekonomi. Aduh Pak, nggak punya biaya Pak untuk kuliah. Walaupun saya masuk, tapi gimana biaya nanti ke depannya gitu. Akhirnya dia tidak mendaftar SNBP. Terjadi alasan keduanya adalah, Pak saya tuh pengen kuliah, orang tua saya mampu, orang tua saya pengen kuliah. Tapi sayangnya orang tua saya itu tidak membolehkan saya kuliah jauh. Hanya boleh di area wilayah kabupaten saja. Ada beberapa temannya yang merundung dia, membuli dia. Bahasanya gini, kamu gaya pisan sih, udah masuk eligible, masa nggak daftar? Orang lain mah pengen, kamu nggak masuk. Akhirnya dia sedih, akhirnya dia curhat, Pak ini gimana Pak, jadinya saya nggak enak sama teman-teman, mau bla-bla-bla gitu lah. Bahkan bukan teman lain, teman sekelasnya, bahkan merundung membuli dia. Saya menyarankan gini pada akhirnya, yaudah kamu jangan mundur eligible-nya. Terus gimana Pak? Kalau saya diterima, saya kan tidak akan lanjut kuliah yang jauh Pak. Atau saya nggak bisa lanjut kuliah karena faktor biaya Pak. Pada akhirnya saya menyarankannya, ya sudah,
Kalau orang lain daftar SNBP pengen diterima, kamu daftar SNBP-nya pengen nggak diterima. Biar aman nama kamu, biar aman, biar tidak dapat bulian. Akhirnya dia ikuti. Dia nggak mundur dari eligible-nya. Bu, saya nggak mundur dari eligible-nya. Oh, kamu daftar-daftar. Akhirnya dia daftar di jurusan yang memang sangat favorit dan dipastikan tidak lulus. Akhirnya nama dia aman, nggak dirundung lagi, nggak dibully lagi. Jadi kalau memang ada siswa yang mundur, kita serahkan ke sekolah. Apakah pengen menutupi kuota dengan peringkat bawahnya atau dibiarkan bolong? Contoh mundurnya ada 8 orang, ya sudah 90 daftar. 8-nya tinggalin. Ya terserah di sekolah masing-masing ya. Kalau pengen maksimalin, ya biarkan peringkat bawahnya naik menutupi peringkat yang mundur tadi. Berapapun yang mundur, isi di peringkat bawah. Walaupun pada akhirnya pasti peringkat bawah nilai rata-ratanya kecil. Tapi oke, nggak jadi masalah. Yang penting, menurut saya yang penting kuotanya terpenuhi. Tapi kalau ada yang mundur juga, kalau memang bisa memberi saran, yang tadi saya sarankan, orang lain daftar SNBP biar diterima, tapi dia daftar SNBP biar nggak diterima. Jadi aman-aman saja. Oke, seperti itu ya. Jadi ini adalah detail sekolah dan melihat kuota sekolah. Sekali lagi, untuk SMA dan SMK sudah muncul jumlah kuota sekolahnya. Tetapi untuk Aliyah ternyata Aliyah belum muncul. Baik itu sekolah negeri, Aliyah negeri maupun Aliyah swasta. Jadi mohon bersabar untuk yang sekolahnya di Aliyah. Mudah-mudahan nanti di bulan Januari sudah muncul kuota sekolahnya. Yang pasti kalian dari sekolah tersebut pasti sudah menentukan, oh ini 40% ya, sudah berarti tinggal jumlah total IPA berapa orang kali 40%, berarti itu yang boleh mendaftar. Yang pasti nanti semua siswa tanggal 9 Januari wajib membuat akun SNPMB tahun 2024, 9 Januari. Nanti akan saya bikin videonya juga untuk membuat bagaimana cara membuat akunnya. Oke, terima kasih. Ini video tentang cara melihat kuota sekolah berdasarkan lokasi. Oh ya, satu lagi kita akan coba melihat mencari kuota sekolah berdasarkan NPSN. Ini NPSN nih. NPSN itu berarti nomor pokok sekolah nasional. Gitu ya, kalau tidak salah. Ini nomor pokoknya. Nah, kita akan cari NPSN. Kita akan coba cari NPSN mana ya? Ke Google aja dulu ya. NPSN SMA Negeri 1 Cilimus ya kita cari. Ini NPSN-nya di Google. Boleh menanyakan ke sekolah masing-masing ataupun di Google juga ada. Tinggal kita copy paste kan ke sini, kita cari akan muncul langsung seperti ini. Untuk SMA Negeri 1 Cilimus, NPSN-nya ini agregatnya A, persen kuotanya 40%, MIPA jumlahnya 211, IPS jumlahnya 207. Berarti kuotanya untuk MIPA 85, untuk IPA-nya dan IPS-nya 83. Karena 40% dari 211 dan 40% dari 207. Jadi untuk bisa dua cara untuk mencari kuota sekolah atau kuota siswa, bisa berdasarkan lokasi dan bisa berdasarkan NPSN. Kalau pengen searching, melihat kabupaten lain atau sekolah lain di kabupaten yang kalian tempati, silakan mencari berdasarkan lokasi. Provinsi mana, kabupaten mana, silakan cek. Ini sepertinya kalau saya contoh lagi di Kabupaten Bandung akan muncul sekolahnya. Nah, ini sekolah. Ini ada Aliyah. Coba di Bandung sudah muncul Aliyah ya. Ini ada madrasah Aliyah swasta Al-Basariyah. Belum. Berarti Aliyah memang belum muncul kuota siswa dan sekolahnya. Semoga nanti di bulan Januari sudah muncul. Oke, terima kasih. Sekian dari saya tentang kuota sekolah. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kalian siswa dimanapun tempatnya berada di seluruh Indonesia yang berniat daftar melalui jalur SNBP, saya doakan mudah-mudahan masuk di eligible, sesuai dengan kuota sekolahnya. Setelah itu, kita akan mendaftar atau memilih jurusan di biasanya tanggal 14 Februari. Ya, iya 14 Februari. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa memilih dan memilah jurusan terbaik. Ingat, SNBP hanya 2 pilihan saja. 2 pilihan program studi. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.